Ya Tuhan, ini kami datang lagi dalam pertemuan ibadah, dalam sebuah korporasi penyembahan di hadapan Allah. Kami percaya Allah yang berkenan menjadikan langit terbuka pagi hari ini. Berbicaralah sekali lagi buat setiap kami, karena firman yang adalah pribadimu itu menyembuhkan, memberi setiap kami arahan, membukakan kami pengertian, sehingga jalan-jalan yang kami lalui bukan jalan apa yang kami pikir, melainkan jalan dari apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga perjalanan kami juga boleh sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan, dan kami mengalami apa yang Kau janjikan. Dan saat ini Roh Kudus urapi setiap kami. Kami datang dengan pikiran yang kami tundukkan kepada kebenaran-Mu. Kami datang dengan hati yang kami buka atas pribadi-Mu. Karena itu berbicaralah sekali lagi. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Masih seperti biasa ya Pak, ibadah jam 10, jam 1 ada YouTube-nya. Ibadah 1 nggak ada. Kalau mau record, karena saya setiap kali khotbah pasti 1, 2, 3 judul beda. Sayang stok sebetulnya ini. Ya. Kesempatan yang pertama ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bagaimana Israel sampai di awal mereka masuk menuju gate dari Kanaan. Daerah itu namanya Gilgal, dan dari tempat itu mana berhenti. Tampilin dong bahannya. Halo, udahlah si botak ini nggak penting. Nah ini penting. Ya, Yosua pasalnya yang kelima ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat kita sekalian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum. Pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. 40 tahun setiap pagi bangun di sekitar kemah ada mana. Anda jangan bayangkan mana itu roti. Karena mana itu menjadi roti karena diolah. Jadi diinformasikan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7 bahwa adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Jadi saya mau bukakan dulu sedikit informasinya, boleh di next lagi. Damar bedolah itu seperti ketumbar tapi versi lilin. Ya, jadi bening putih seperti lilin begitu, dan kalau diolah oleh orang Israel itu diolah, hari ini mungkin kalau di pinggiran kota Jakarta Anda ketemu namanya kue kamir. Jadi dia seperti itu, mirip. Tidak dicampur dengan gula, tapi basicnya dari data yang ada, mana adalah sesuatu yang manis. Dan menariknya tidak ada data selama 40 tahun mereka makan itu dan orang Israel diabetes. Ya, itu keren banget itu. Gitu. Dan ini pola yang luar biasa karena setiap hari. Dari yang di generasi 40 tahun itu dalam perjalanan lahir juga dia dari kecil dia ngelihat itu. Ya, tiap pagi keluar buka pintu kemah, nanti di sekitar kemah ada
dibawa secukupnya karena percuma itu dia punya dia punya durasi untuk dia mencair gitu. Jadi ya secukupnya untuk diolah lalu kemudian besok pagi ada lagi. Ya. Dan ketika mereka memasuki di Jumat pagi, nah itu mereka harus ambil ekstra. Karena Jumat sore mereka udah masuk di Sabat Shalom. Ya. Nah menariknya adalah ketika diambil di hari Jumat pagi, nah ini nih menarik nih. Mau diolah sampai disiapkan untuk besoknya bisa, mau diolah yang mau diolah baru mau diolah sebagian lagi besok enggak cair. Jadi produksi mana di hari Jumat pagi itu beda kelas dia gitu. Dan ini berlangsung selama 40 tahun. Dan ketika mereka mau masuk Kanaan, wilayah di mana mereka pertama injak di daerah Gilgal, dan mereka menselebrasi Paskah, dan mulai hari itu, tahun ke-40, mana itu berhenti. Saudara, hidup ikut Tuhan itu bergerak maju. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia tentang kata waktu, maka sifat kerja waktu adalah linier. Dia bergerak maju seperti garis lurus dan dia tidak mundur ke belakang balik. Nah, demikian juga dengan apa yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya, itu tidak kita berdiam diri lalu kemudian janji Tuhan itu datang begitu saja seperti Anda belanja online dengan pilihan COD atau Anda bayar di depan, Anda tunggu promonya, enggak begitu cara kerjanya, tapi kita yang harus berjalan maju bersama dengan Tuhan sampai pada janji itu kita temukan. Cara kerjanya seperti itu. Nah, menarik adalah pola-pola dari perjanjian lama di mana orang-orang para tokoh yang Tuhan bawa keluar dari daerahnya ke tempat yang Tuhan tunjuk, itu di awal semuanya betul-betul butuh nyali besar karena tanpa maps. Abraham tidak punya ETA, Estimation Time Arrive. Ya. Saya dulu khotbah masih zamannya di tengah-tengah jalanan itu, ya gereja di sini sampai ke sini itu 1 jam. Terus kemudian ada tol baru berkurang jadi 45 menit. Sekarang lebih keren lagi, 30 menit. Udah tolnya udah terbelah mana-mana. Dan saya tahu, ya jam berapa saya tiba saya tahu karena ada estimasi waktu kedatangan gitu. Dan saya hidup dengan pola di mana saya suka segala sesuatu yang dipersiapkan. Ya. Apalagi ketika zaman saya hidup dalam kejahatan itu, saya orang yang tidak suka berkelompok. Jadi untuk memastikan saya selamat, saya harus tracing dulu tempatnya kalau mau ada pertemuan. Kalau memang ada sesuatu yang saya mau eksekusi dan saya tahu akan terjadi kegaduhan, saya harus pastikan dulu kanan ada apa, kiri ada apa, belakang ada apa, itu kompasnya saya harus pegang dulu. Karena sesuatu terjadi, nanti bisa begini, nanti bisa begitu. Saya enggak suka sesuatu yang surprise. Saya enggak suka. Ulang tahun surprise saya enggak suka. Asli gue enggak suka. Ya. Apalagi bikin di restoran, beberapa bikin begitu datang dan come on main kampungan nih. Gitu. Ya. Asli gue gak suka. Dan saya ingat betul ketika jemaat kami anak-anak youth ngotot dengan istri saya untuk kami mau selebrasi papi di kamar tidurnya. Jadi istri saya bilang jangan, tapi dia mungkin sulit untuk menjelaskan kenapa jangan. Ya. Dan betul hampir 25 orang masuk di kamar saya. Dan mereka mendadak langsung tarik suara tuh, happy birthday, saya lagi tidur. Iya biar kita udah lahir baru kan bawaan lama masih ada ya. Saya nih atlet karateka, jadi aduh itu di alam bawah sadar
Saya buka mata, saya ke belakang bantal saya karena biasa dulu taruh pistol di belakang bantal, jadi saya tarik nggak ada apa-apa lagi. Ya. Dan saya langsung pasang kuda-kuda dan mereka langsung mundur. Nah, istri saya bilang, tuh kan, gembala lu begitu modelnya, jangan dikagetin gitu. Saya suka segala hal yang siap, prepare, well prepared, dan saya paling nggak suka improve. Ya udah kalau nggak ini gitu. Jadi zamannya saya hidup dalam kejahatan pun saya orang yang sistematis dalam berpikir, mempersiapkan segala sesuatu, menyelesaikan masalah sistematis. Dan ketika saya memutuskan untuk ikut Yesus, sistematika itu rusak polanya. Ya. Saya sempat mengalami di awal-awal di mana saya mengalami kesusahan. Ini aja saya udah gak suka, karena jadi penjahat hidup gak pernah susah. Pas pelayanan gue susah gitu kan. Jadi saya yang aduh Tuhan, kalau gini caranya, kalau Tuhan saya doa itu saya bilang gini, kalau Tuhan lagi sibuk biar gue aja dia yang bikin mujizat. Ya. Karena saya nggak dipanggil untuk jadi kere gitu loh, ya nggak suka gue nih gitu. Jadi ya itu ada banyak hal yang saya nggak bisa, unpredictable. Ya, tapi memang hebatnya orang-orang di dalam perjanjian lama itu entah kenapa ya, Abraham tuh begitu dahsyatnya, Tuhan cuma bilang, yuk ikut, ayo. Nanti saya mau beri buat kamu, iya ikut. Saya nggak bisa itu begitu tuh. Mau kemana? Ya. Bahkan seorang Musa saja, itu ketika dia dengar bocoran kalau Tuhan mau pakai dia, jadi terlibat perkelahian kan. Ya. Sampai akhirnya ketika dia lerai sebuah pertengkaran dan dia justru diolok di sana, dibilang, sejak kapan Tuhan taruh kamu menjadi hakim atas kita? Ya, dia ditolak. Dan butuh 40 tahun untuk persiapkan dia untuk bisa bawa keluar ini orang Israel dari Mesir. Beberapa mengatakan bahwa Musa itu gagal untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Mungkin yang mengatakan itu karena mungkin tidak mengulas sejarah dengan baik, karena tugas Musa adalah bawa orang Israel keluar dari Mesir, bukan bertugas untuk menuntun orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu bukan tugas yang Tuhan berikan. Jadi sebetulnya tidak ada kegagalan, karena ada yang bilang dia ini temperamen karena suka marah-marah makanya nggak masuk dia ke sana. Jangan berspekulasi karena di dalam firman nggak ada ayatnya begitu. Ya, yang saya tahu dari firman tertulis ya adanya begitu. Gitu Tuhan suruh dia bawa ini keluar, dan selama 40 tahun ada pola. Ada pola. Anda sadar nggak sadar kan hidup Anda dan saya juga terpola kan. Ya. Kalau buat yang pengusaha ada polanya dia hidup juga. Buat mereka yang bekerja sebagai pegawai ada polanya. Ya. Pagi bangun gini, saya ingat ayah saya ketika sudah pensiun tetap bangun subuh dia. Ya. Dia tetap mandi dan herannya dia tetap sisir rambutnya dengan pomade. Padahal nggak ke kantor, tapi mungkin udah kebiasaan rapi, dia sisir. Saya kadang lu mau kemana ini dia? Ya, tapi itu udah terpola. Lah, yang paling tidak nyaman dalam hidup ini adalah ketika berurusan dengan pola pemeliharaan hidup, itu paling nggak nyaman. Karena mana ini urusannya dengan pemeliharaan hidup. Pagi bangun, di pinggir kemah sudah ada, itu pola. Setelah mereka makan Paskah itu, besok paginya udah kagak ada. 40 tahun, jadi ada generasi yang pasti kalau mereka yang berumur 5 tahun waktu itu, ketika sampai di Gilgal, mungkin gak terlalu ngefek kan anak 5 tahun. Yang umur 10 tahun mungkin agak heran, udah gak ada lagi. Tapi buat mereka yang umurnya 20 ke atas itu ngefek psikologisnya, kena mental tuh. Sama-sama keluar dari kemah ya kan, lihat-lihatan, nggak ada.
Ada nggak? Ini ada yang ngembat kali, bangun pagi-pagi kali ya? Gitu. Nggak ada. Besok kali ada kali, masuk lagi. Karena kan tidak ada announce dari sorga kan untuk mereka. Besok pagi keluar lagi. Nggak ada lagi. Ini nggak ada lagi. Besok begitu lagi, nggak ada lagi. Adalah hal yang tidak nyaman untuk para pria yang menanggung seisi rumahnya ketika kita masuk pandemi. Betul? Walau sampai ada pendeta tengking itu COVID kok. Ya. Kalau saya mah nunggu, saya pernah bilang di rumah, kalau dia ada wujud, gue pukul dia, si COVID ini. Cuma masalahnya nggak ada wujudnya, kan begitu. Ya. Semua tatanan kita berubah. Saya nggak suka betul, dan pasti banyak laki-laki yang menghidupi keluarganya nggak suka dengan hal ini. Tapi rupanya memang nggak bisa kita suruh Tuhan itu selaras dengan kita. Memang kita yang harus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Yang pertama dari urusan perkara mana berhenti. Yang pertama bahwa mana itu berhenti. Coba next lagi bahannya. Mana itu berhenti untuk mendewasakan Anda dan saya. Apa yang well prepare kau pikir selama ini, apa yang sudah terpola, tidak jarang memang akan ada masanya Tuhan bubarkan itu. Tuhan bikin itu nggak ada lagi supaya Anda dan saya terlatih untuk masuk pada dimensi yang lebih tinggi. Dan kalau nggak suka, Anda akan kesusahan sendiri. Karena ini bukan tentang suka atau tidak. Karena kesiapan Anda dan saya Tuhan tahu. Kita yang tidak bisa zoom in, zoom out terhadap diri kita biasanya. Dan kebodohan itu kadangkala di dalam doa kita bilang kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi sekarang? Kenapa sekarang ini semua baru terjadi? Dan kenapa harus saya yang alami ini? Sementara Tuhan lebih tahu Anda sedang dipersiapkan. Tidak ada orang yang dipersiapkan tidak belajar. Tidak ada orang yang belajar posisinya di atas. Ya Anda harus belajar di bawah. Mana berhenti untuk mendewasakan Anda dan saya. Di mana kedewasaan penuh di dalam kekristenan adalah tentang karakter Kristus yang penuh di dalam Anda dan saya. Jadi ketika sesuatu yang membuat Anda dan saya satu merasa aman dalam hidup ini, dan itu dicabut dari kau, Tuhan lagi mau buat kau dewasa. Lalu kemudian yang berikutnya, ketika mana berhenti, Tuhan mau Anda dan saya cari dia bukan cari mana. Kau cari mana kau kehilangan Tuhan. Tuhan mau kau cari dia, kau temukan jalan dia, dan kau menerapkan rahasia kerajaannya. Itu yang Tuhan mau. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dan kuasa. Tuhan mau itu terrepresentatif dalam hidup kau ketika mana itu berhenti dalam hidupmu. Saya nggak tahu bentuknya apa di dalam hidup Anda. Orang Kristen di Indonesia ini mental miskinnya itu sangat parah, saudara. Mereka kadang merasa karena saya berkekurangan, maka kau yang berkecukupan itu bertanggung jawab atas kami yang berkekurangan. Ini tuntutan gila loh. Ya. Saya memasuki 2 tahun melayani penggembalaan kaum marginal di Pantai Indah Kapuk. Orang kasih ruko di sana untuk digunakan, free dengan semua peralatan perangkatnya. Cuman sekarang kalau ruko isinya cuma 100 orang kapasitas, oke lah itu ruko kalau kita jual 10M dapat itu. Cuman sekarang punya ruko di PIK isi 100 orang, mana ada jemaat punya Rubicon mau ibadah di situ, gereja di sana besar-besar tuh. Kita logika aja ngomong market ini. Memang secara maps itu keren banget karena saya dapat itu ujungnya itu Peak Avenue Mall, terus deretan di sampingnya itu kan ruko bisnis. Dikasihnya yang itu.
Itu strategis banget. Dan kalau hari Minggu semua ruko bisnis kosong, jadi parkiran banyak. Pertanyaannya pas dikasih, siapa mau datang? Ada kelas sosial tuh, saudara, ada. Ya. Saya bukan rendahkan Anda pakai mobil apa, bukan. Tapi itu memang mentalitas strata sosial begitu. Punya mobil 500 juta aja nggak mau ibadah di gereja kecil. Apalagi PIK. Nggak mau mereka. Itu dikasih kita tunda sampai berbulan-bulan mau ibadah. Sampai akhirnya muncul idenya Tuhan itu, udahlah kita layani PIK tapi pinggiran. Kan PIK juga, tapi pinggiran PIK. Ya, Anda kalau ada lihat TikTok saya sering ulas itu. Ya. Setiap pulang ibadah bagiin sembako, pulang ibadah bagiin makanan. Awal-awal sih kita bakar dulu duitnya, lama-lama juga akhirnya orang bantu banyak mau bikin. Tapi saya sampaikan kepada mereka yang dilayani, jadi ini di bawah kolong fluid, saya bilang miskin itu keadaan, jangan sampai ada di mental kau. Karena ngeri, saya lagi khotbah. Ini bulan Mei, April itu kemarin, jadwal 2025 itu sudah setting itu, gereja-gereja udah minta. Cari Pastor George Ferry itu gak gampang, bukan karena saya terkenal, tapi karena Tuhan cuma kasih hari Minggu 52 dalam 1 tahun. Dan kita punya relasi gereja kan ratusan. Ya. Gak gampang ketemu si botak ini hari Minggu. Tapi mereka, saya khotbah jam 6 sore ibadahnya, itu ada di duduk-duduk di depan begini loh. Sampai amandelnya kelihatan. Saya bilang ini biadab betul, orang lagi khotbah. Dan mereka gak bisa, diusap-usap gak bisa. Gua bentak dari mimbar, woi bangun. Ya. Pulang baru saya tanya, kenapa kok ngantuk-ngantuk begitu ibadah? Kan bisa istirahat dari pagi. Yang satu akhirnya ngomong, jadi di wilayah utara barat, itu banyak gereja bagi-bagi makanan di hari Minggu. Jadi mereka serasa pengkhotbah ibadah 5 kali hari Minggu cuman buat nasi kotak ini. Memang metal miskin bapak moyang ini. Ya. Saya bilang kalian gak bisa begitu, jaga kesehatan. Senin sampai Sabtu kerja, biar serabutan kerja. Tapi Minggu udahlah istirahat, ibadah juga dalam stamina yang baik, dengar firman. Ya akhirnya dari 150-an orang ya sekarang stabil 80. Karena saya bilang saya bikin ibadah bukan lagi buang sial bagi-bagi makanan buat lu semua. Karena lu punya hidup gak urusan gue. Ini ibadah dibuka untuk pengembalaan. Jadi kalau gak mau digembalakan, you out. Saya turun ke lapangan semua, turun sampai ini sendal-sendal. Kita setiap kali pulang kunjungan pasti gatal semua badan. Karena wilayah mereka homeless toh. Duduk ada yang kadang ibadah tuh gak pakai celana pendek. Saya bilang kenapa ibadah pakai celana pendek? Pak Pendeta saya udah cuci itu kemarin hari Sabtu. Pas jemur hilang. Kan dia jemur di pinggir tol itu kan. Jadi kalau kontainer lewat Avanza aja goyang apalagi celana dia. Ya kan. Terbang itu celananya. Terbang celana saya Pak Pendeta katanya. Ya sudahlah. Ya kita bantu, belikan sepeda, belikan termosnya, jadi Starbucks keliling, kan begitu ya. Balikin modalnya, tiap hari Minggu balikin modal tanpa bunga. Balikin Pak, balikin, lu pikir Depsos ini. Balikin, supaya nanti kita bantu lagi yang lain. Sebetulnya gak penting juga sih dibalikin. Cuman masalahnya kaya atau miskin kan mental balik lagi. Ya, mental. Saya bilang mereka, gak bisa gini terus. Saya siapin angkotnya, ingat yang datang ibadah yang ikut di titik jemput. Dan mereka yang akan ikut di titik antar. Karena awal-awal begitu datang ibadah gak tahu dari mana. Memang informasi nasi kotak dan sembako itu cepat loh. Itu cepat itu, setan aja mungkin kasih info ke mereka itu ada di sana gitu kan. Itu datang dan pulang ibadah itu bikin muka kasihan. Saya udah salam-salam, Tuhan berkati, dah. Masih ada 1-2 kadang. Saya bilang kenapa? Nggak bisa pulang. Tapi tadi bisa ke sini.
Bisa. Jalangkung aja bisa, masa kok nggak bisa pulang sudah? Saya bilang. Bikin muka kasihan, minta ongkos tuh. Saya bilang terakhir, pertama dan terakhir, gue kasih lo ongkos cabut. Kalau lu mau bener ikut di titik jemput. Karena udah keluarin uang buat angkot itu, jangan lagi gue lagi. Ya. Dan memang dalam perjalanan 2 tahun itu kesortir itu manusia-manusianya. Ya. Dan mereka ini dengan segala mental miskinnya memang mengerikan. Mengerikan. Yang hebatnya homeless punya handphone. Di mana mereka ngecas? Nggak nyampe ini saya. Ya. Punya. Saya memang ini mereka ini. Ampun ya. Coba di next lagi. Ya. Ketika mana berhenti Tuhan mau mendewasakan Anda dan saya. Yosua 5 ayat 9. Saya akan baca lanjut ke Yosua 5 ayat 12, 9 dan 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Yang kedua, mana itu berhenti karena memang Tuhan punya cara baru untuk dimensi yang baru. Tidak mungkin dimensi baru pakai caranya yang lama. Suatu keajaiban itu berhenti untuk memberi ruang bagi keajaiban berikutnya. Konsepnya jangan keliru. Ada yang bilang kalau Tuhan tutup satu pintu, dia buka pintu lain. Enggak gitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah dia buka pintu lain, baru dia tutup yang lama. Enggak ada dia tutup dulu yang lama. Ingat, mereka masuk Gilgal dulu. Dan mereka makan hasil tanah Kanaan. Enggak pakai kerja selama setahun. Setelah itu mereka harus garap tanahnya. Tapi makanan ada di dalam. Karenanya saya bilang karena jemaat kami yang normal itu ada di SCBD, yang abnormal di PIK. Ya. Buat yang abnormal ini saya bilang, saya ini lahir di Jakarta loh, biar saya Batak versi Tarutung. Surat lahir saya itu Sin Karolus di Salemba. Saya anak Jakarta. Di Jakarta lu gak usah modal apa-apa, cuman modal badan sama bacot lu bisa makan. Serius. Di Jakarta itu kau bisa, kalau cuman makan gak mungkin gak makan. Tinggal berdiri aja di putaran arah kok, bisa kok. Terus, tahan, terus masuk. 2.000. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, nggak mungkin nggak 50.000. Kalau malas susah. Yang repotnya kan malas. Yang repotnya suka pola ditolong terus. Mau sampai kapan? Ya. Saya susah, jadi lu mesti bantu gue. Ya. Saya baru-baru ini ngalami dari pengembalaan kami di luar kota. Masalah orang tua yang tidak dirawat baik oleh anak-anaknya. Ini sebetulnya fenomena. Saya tahu satu rahim ibu 5 anak kelakuan bisa beda walaupun satu pabrik. Ya. Tapi masalah beda itu kan semuanya berdampak dari perlakuan suami istri 2 orang ini terhadap keturunan mereka. Ya saya bersama dengan istri juga 4 anak juga nggak ada yang sama. Yang pertama perempuan orangnya taktis. Turunlah taktisnya saya itu ke dia. Bahkan dari 4 anak yang kalau ngomong berani ngegas dia doang ke saya. Karena sama-sama taktis nih mentalnya kan begitu kan. Gak gitu Pak gini, begini ya. Yang nomor 2 pemikir, dia lebih slow untuk merepresentatif sesuatu. Tenang, sama seperti ibunya. Yang nomor 3, nggak tahu saya bilang mau ambil dari ibunya bukan. Ya.
Yang nomor 3 ini dia malas sekolah dari dulu. Tapi dia sarjana, dia selesai. Karena ini anak ini dari zaman SD sudah bilang, nih ntar lagi seneng ganti celana warna biru SMP. Dia bilang bisa nggak usah sekolah lagi. Capek loh. Dan ketika dia mau kuliah, dia tanya saya waktu SMA, Pak, kuliah apa yang enak? Saya bilang, nyokolain kau aja udah gak enak. Kau tanya lagi kuliah apa yang enak? Ya, kau agak lain kau. Ya, tapi leadershipnya kuat. Kalau guru gak datang, dia keluar bawa bola basket, satu kelas pasti keluar 40 orang. Dia good leadership. Ya. Dia ngomong orang dengar, ini dia. Dan cewek semua suka dia. Saya gak pernah lihat anak laki-laki saya nomor 3 itu ngapel, gak pernah. Perempuan datang ke rumah. Pasti bukan ibunya dong itu kan. Lu tahu lah benihnya. Tapi saya nggak ada urusan perempuan zaman muda, nggak ada. Cuman pas tua begini Pak, banyak yang ngaku mantan, itu masalah memang. Ya. Kalau yang nomor 4 itu very kind, usia 27 hari ini. Badan tuh kayak WL tadi nih. Porsi makan juga pasti sama, anak saya paling kecil itu sama dia. Begitu bodinya. Dan hidup dia tuh cuman pergi kerja, pulang nggak pakai nongkrong, langsung pulang, masuk ke kamar kita, lihat kita berdua, nanti dia masuk kamar dia mandi, dia main PS. Kalau nggak dia nonton, that's it. Pelayanan, ibadah, urus gereja, udah itu dia. Dan orang yang sangat naif dalam hal kebaikan, karena dialah anak yang dari dulu suka dibodoh-bodohin masalah uang jajan. Ya. Abangnya bully, namanya anak laki-laki 3 kan biasa kan, adik paling kecil itu kan jadi bahan bulian. Dan suka disuruh-suruh, ambil ini, ambil itu. Tapi bagus, dia jadi orang yang skillful sekarang, ya, karena sering disuruh-suruh. Dan setiap kali beli jajan, dulu kami punya aturan main itu, beli mingguan. Kalau mau makan nanti ada jamnya sore, baru ambil. Dan setiap hanya dia yang dibawa, dia selalu pikirin abang-abangnya. Inilah anak ini. Si ini apa ma? Si ini apa ma? Dia pikirin semua, walaupun semua nggak pikirin dia. Ya. Tapi ini, dan sampai hari ini masih dikerjain. Kalau karyawan kita apa segala macam itu bisa tuh ngelobi dia untuk kayaknya Kopken enak nih. Nanti dia yang beli tuh. Ya, walaupun kadang tagihannya ke saya. Ya. Cuma dia ini dia nih. Anak 4 dari pabrik 1 kelakuan beda. Tapi bedanya pasti nggak jauh-jauh banget dong. Iya kan? Makanya sebetulnya kalau nggak selalu anak durhaka. Ini masalah tabur tuai sih sebetulnya. Coba deh yang tua-tua nggak diperhatiin anaknya sekarang. 1, lu tobat. Ingat dulu bikin apaan. Makanya ini yang muda-muda nih dari sekarang nih suka firman. Senang ibadah. Karena orang yang tua bersama dengan Tuhan adalah orang tua yang menyenangkan. Udah tua nggak suka firman, mati kau. Betul. Nggak suka firman Tuhan, nggak suka baca Alkitab, terus menjadi tua, pasti nyebelin. Pasti nyusahin. Yang saya layanin itu dipikir begitu tuh, umur-umur 60, 70, ya. Datang. Tapi selesai ibadah, dia kuat bawa sembako loh. Saya bilang, kau acting kau opung. Saya bilang, kau memang mental betul ini. Yosua 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, setelah mana berhenti di Gilgal, pergerakan berikutnya adalah Yeriko. Mereka nggak akan terobos Yeriko kalau bukan urusan perut. Mereka tahu makanan ada di dalam. Dan ini cantiknya Tuhan punya cara. Dibikin stop itu mana, biar bergerak mereka.
Selama ini kan nggak pernah tempur begitu-begitu aja kan. Mereka nggak pernah fight sama yang namanya makanan. Mereka tahu cuma tiap pagi dikasih Tuhan, tiap pagi dikasih Tuhan. Tapi kali ini Tuhan mau latih mereka. Karena mereka sudah sampai pada tempat yang Tuhan sediakan. Jadi begini, ketika semua kelihatannya makin susah, semuanya makin ribet, Anda makin gak nyaman, tapi kau tetap mengikuti Tuhan, kau sudah dekat itu dengan tanah perjanjian. Sudah dekat itu dengan jatahmu dari Tuhan. Karena memang dia bawa kamu kepada satu desakan yang mereka akhirnya nurut. Yahudi itu orang tukang mikir, gak ada pemikir di dunia ini selain bangsa itu, Israel. Kecil mereka tapi bisa bikin bom atom. Kecil mereka jago bikin senjata. Kalau bukan karena masalah perut, ngapain kayak orang goblok mereka keliling-kelilingin tembok? Jumlahnya bukan 20 orang loh keliling tembok itu, lebih dari 2 juta jiwa. Dan sementara mereka putar keliling tembok itu selama 7 hari, di atas tuh mereka dilempar kotoran. Dari menara atas Yeriko, mereka dikencingin dari atas. Tapi rupanya ampuh juga. Ampuh juga itu mana berhenti. Bergerak mereka. Bergerak mereka. Ya udahlah mereka bilang, ya udahlah Yosua, jalan kita. Ya, nggak apa-apa. Ada makanan di dalam. Sampai putaran kesekian belas, baru mereka bersorak. Saya nggak tahu polanya gimana dari Tuhan. Silahkan Anda berinterpretasi. Mungkin karena 7 hari dan sekian belas kali mereka berputar tanpa mandi ketika mereka teriak, "Ha!" Roboh batu itu. Iya kan? Iya kan? Nggak tahu juga lah interpretasinya gimana. Tapi yang jelas tuh batu roboh, kan begitu. Ya. Alasan Tuhan untuk jaga Anda dan saya punya kehidupan agar tidak terlalu nyaman. Gini, coba di next lagi bahannya. Tuhan itu bukan benci Anda dan saya menjadi nyaman. Tapi Tuhan gak mau iman Anda dan saya gak prima. Itu yang Tuhan gak mau. Tuhan mau Anda tetap stay tune gitu loh. Ada tetap satu frekuensi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi memang ketika mana itu berhenti, Tuhan mau bawa kita ini gerak ke tujuannya. Saya percaya itu sampai di Gilgal, tinggal itu kan juga itu satu maps dengan Kanaan toh. Mereka nggak akan maju ke sana. Mereka akan bilang, ngapain lagi? Itu tiang awan bergerak. Udah sini aja dah, capek jalan mulu. Di sini aja ada makanan, selesai. Tapi makanannya stop. Bergerak mereka. Terobos Kanaan. Tuhan mau Anda dan saya pandang Tuhan sebagai sumber, bukan mana. Yang bikin kau hidup bukan saudaramu yang kaya itu yang gampang kau utangin, bukan. Makanya saudara bertobatlah. Kalau kau bilang kau punya iman, gak bisa iman digabung dengan pinjol, gak matching itu. Yang namanya bisnis, ada yang namanya investasi, hutang piutang, perbankan itu beda. Tapi kalau udah urusannya berhutang karena menggampangkan segala sesuatu, berhenti kau. Kau gak akan pernah masuk ke tempat yang Tuhan janjikan untuk hidupmu. Gak akan. Saudara, Kanaan itu bukan kepentingan Tuhan loh. Gak ada kepentingan Tuhan di situ. Apa benefitnya Tuhan? Dan dulunya kan memang mereka ada di Kanaan. Cuman gara-gara Yusuf berkuasa di Mesir dan lagi terjadi kelaparan, mereka bukannya datang ke Mesir untuk tukar barang dengan bahan makanan, akhirnya mereka hijrah ke Mesir. Mereka stay di Mesir sampai 400 tahun. Cuman gara-gara ada putra daerah di situ. Samalah polanya. Satu orang Batak datang ke Jakarta, datang lagi satu ininya, ponakannya, datang lagi semua, datang lagi semua, datang lagi semua. Pas mau mati bingung, di sanalah kuburannya, nggak ngerepotin lagi, ya kan? Udah kok mati di BSD aja, ngapain lagi dibawa ke Bali ke sana ke segala macam, ya bikin repot aja. Ini polanya, bukan balik mereka ke Kanaan dulu, stay di situ karena ngerasa ada Yusuf aman. Cari aman, siapapun orang cari aman, dia akan jauh dari apa yang Tuhan janji.
Cari Tuhan, jangan cari aman. Gara-gara cari aman, mereka tinggalin Kanaan. 400 tahun mereka lepas. Pas balik, udah entah suku mana ada di situ. Nggak ada dulu yang namanya orang enak gitu. Nggak ada. Pas mereka datang, boh ini peranakan apa ini? Ya. Udah bingung udah. Ngegampangin. Saudara kalau buka, ya ini karena kita nggak live ini, Anda bisa cek. Di Google Anda bisa buka sejarah kota Depok. Saya tinggal di Depok. Depok itu adalah pemukiman Kristen. Huruf K belakangnya Kristante. Ada seorang Belanda pemilik lahan besar itu. Dari perbatasan Bogor sampai ke Kampung Melayu sana. Di batas Kampung Melayu di sana, orang Betawi panggil dia tidak panggil Mister, tapi Mester. Makanya kau tahu ada daerah Mester? Tanahnya sampai situ, dari batas Bogor sampai sana. Dia adopsi ada 12 anak dari Indonesia Tengah dan Timur. Dari 12 anak ini dia beri nama dan hari ini disebut 12 marga orang Depok. 12 marga itu hari ini ada di sebelah kanan pintu, di sebelah kiri pintu gereja GPIB Immanuel di kota Depok. Dan ada 12 nama yang menjadi 12 suku yang menjadi ejekan Belanda Depok. Sekarang tersisa tinggal 3. Dan mereka adalah orang-orang yang menggampangkan hidup. Pak Haji mau naik haji, orang Betawi naik haji dia rela jual tanah. Tapi tidak dengan 12 orang ini. Mereka jual tanah hanya untuk ulang tahun. Adopsi budaya Belanda tuh. Pesta malam, mereka jual. Hari ini, mereka yang asli Depok, tinggal 1% yang berdiri hidup di atas tanahnya sendiri. Sebagian mereka tinggal di kontrakan, di bekas tanah bapak moyang mereka sendiri. Cari aman, kehilangan janji Tuhan. Cari Tuhan, Anda akan bergerak menuju tujuannya. Mana berhenti? Coba di next lagi. Dia nggak tahan berkat buat Anda dan saya. Mari peka mulai sekarang. Bukan blessing yang dia tahan buat hidup Anda. Bekalnya yang dia tahan. Tuhan nggak marah sama mereka. Tapi mana Tuhan kasih berhenti. Supaya bisa dorong mereka maju. Jadi buat Anda yang sedang gak nyaman atau bersiap-siap untuk situasi yang tidak bisa Anda tebak. Gini ya, ikut Tuhan itu menyenangkan. Amin. Amin. Coba di next dulu slide terakhir. Saya mau declare nih. Setelah perjalanan bersama dengan Tuhan sampai hari ini, saya mau declare. Sesungguhnya hidup saya nggak pernah susah. Pelan-pelan cermati kalimat saya. Hidup saya nggak pernah susah. Namun saya sering menghadapi keadaan yang susah. Anda bisa tangkap ini? Bisa ucapkan bersama dengan saya nggak pernah susah. Keadaan doang yang susah. Kalau kau cari Tuhan, bukan kau yang susah, keadaanmu yang susah. Yang Tuhan bikin mananya yang berhenti, bukan mereka berhenti napas. Lebih gawat kalau mereka yang berhenti napas. Ini mana yang berhenti? Jadi selama keadaan, gak masalah, Anda jalan aja terus dengan Tuhan. Gak masalah itu. Tuhan mau Anda dan saya bergerak menuju tujuannya. Supaya Anda dan saya mengalami janjinya. Bukan Tuhan pengen Anda bergerak maju supaya Tuhan nonton Anda, lucu maju dia, bukan. Gak ada kok benefit Tuhan di situ. Emang apa yang bisa mereka berikan kepada Tuhan setelah mereka masuk di Kanaan? Enggak, Tuhan gak repot juga dengan itu. Bahkan untuk kuasai Kanaan sekaligus sih di semuanya, generasi mereka gak dapet. Yang dapet cuma Daud dulu. Bisa kuasai semua. Berapa ratus tahun ke depan.
Tuhan nggak pusing sih dengan itu. Yang Tuhan mau orang-orangnya menerima apa yang Dia janji. Dan untuk bisa sampai di sana, Anda dan saya kadang harus didorong untuk maju. Dan untuk itu biasanya ada mana yang berhenti dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbata hamba-Mu ini bicara. Namun kiranya setiap kalimat yang keluar, yang dikuasai oleh Roh Tuhan, itu boleh menjadi rema buat setiap kami. Di mana Allah berbicara secara khusus buat kami pribadi lepas pribadi. Enggak hanya teman-teman yang bekerja, mereka yang berdagang, bahkan kami yang ada di ladang pelayanan ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kehidupan terdahulu dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab membawa kami menjadi mengerti bahwa dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dan kalaupun di antara kami ada yang susah karena mana itu berhenti, hari ini kami dibuat paham bahwa bukan hidup kami yang susah, hanya keadaan yang susah. Tuhan gak akan biarkan kami yang kesusahan. Dan ketika keadaan kami yang susah, maka sesungguhnya Allah sedang menuntun kami untuk masuk pada dimensi yang baru. Dan Tuhan lagi bawa kami makin dekat dengan apa yang Dia janji. Terima kasih Engkau sudah berperkara melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah hati yang luka terbebat pagi ini. Pikiran yang dalam tekanan merdeka pagi hari ini. Dan mata roh kami boleh dibukakan melihat jalan-jalan Tuhan lebih jelas. Yang akhirnya satu nama ditinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Yang bergerak bersama dengan Tuhan. Mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.